Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji frekuensi nafas pasien. Alat dan bahan yang harus disiapkan itu ada jam tangan dan handscoon. Langkah kerja pertama yang harus dilakukan, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer dan melakukannya secara 6 langkah. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Setelah memakai handscoon, kita selanjutnya memperkenalkan diri dan menjelaskan prosedur kepada pasien. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Hawanopi Pandini yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Inem? Benar, Usia Ibu 26 tahun, benar? benar. Di sini saya akan mengkaji frekuensi nafas pada Ibu. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Apa Ibu bisa duduk? Bisa? Mari saya bantu. Baik Ibu, silakan Ibu bernafas menggunakan diafragma. Apakah Ibu bisa? Bisa. Silakan letakkan tangan kiri Ibu di perut dan tangan kanan Ibu di dada. Saya akan menghitungnya. Ibu bernafas secara normal. Baik Ibu, saya sudah selesai menghitung nafas Ibu. Silakan Ibu berbaring kembali. Mari saya bantu. Dari hasil perhitungan tadi, frekuensi nafas Ibu normal. Pada orang dewasa, frekuensi nafas normal adalah 14-20 kali per menit. Jika pasien bernafas secara normal, maka menghitung dalam waktu 30 kali 2. Jika pasien tidak bernafas secara normal, maka menghitung dalam 1 menit. Di sini saya akan melakukan tindakan menghitung denyut nadi pada pasien. Sebelum menghitung, siapkan alat seperti jam dan mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air yang mengalir. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu, saya akan memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Saya Perawat Hawanopi Pandini. Saya di sini yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Inem? Benar. Berusia 24 tahun. Benar. Di sini saya akan melakukan tindakan menghitung denyut nadi. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya, apakah Ibu memiliki keluhan? Tidak. Izinkan saya untuk memegang dan memeriksa tangan Ibu untuk menghitung denyut nadinya. Dalam menghitung denyut nadi pasien, kita harus menentukan lokasinya. Lokasi yang kita pilih dari arteri radialis. Kemudian kita melakukan pengukuran dengan menggunakan 3 jari, jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Dalam mengukur denyut nadi, kita akan menentukan amplitudenya dan frekuensi denyut nadi. Apabila frekuensi denyut nadi teratur, maka hitung selama 15 detik dan dikalikan 4. Jika frekuensi nadi tidak teratur, maka hitung selama 1 menit penuh. Baik Ibu, sekarang saya akan menghitung denyut nadi Ibu ya. Sudahlah melakukan pemeriksaan, kita kembalikan posisinya seperti semula. Dari hasil yang saya peroleh, denyut nadi Ibu normal. Langkah selanjutnya, kita merapihkan alat dan mencuci tangan kembali dengan air yang mengalir atau hand sanitizer dan dengan 6 langkah cara mencuci tangan. Denyut nadi pada orang dewasa berkisar 60-80 kali per menit. Pada kasus Ibu Inem, setelah saya periksa, normal.
yaitu sekitar 75 kali per menit. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah sekumpulan tindakan yang disusun untuk meningkatkan efisiensi pernafasan dan mengeliminasi sekret yang berasal dari sistem pernapasan. Fisioterapi dada terdiri atas turning, perkusi dada, vibrasi dada, latihan napas dalam, batuk efektif, dan drainase postural. Sebelum melakukan tindakan itu, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Dengan melakukan 6 langkah cuci tangan. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan turning. Turning berfungsi meningkatkan kemampuan pengembangan paru. Turning dilakukan dengan cara meninggikan bagian atas tempat tidur, misalnya dengan bantal. Langkah selanjutnya saya akan memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan prosedur tindakan. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya perawat Hawanovi Pandini yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Laras? Benar. Berusia 30 tahun. Benar. Saya di sini akan melakukan tindakan turning. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Sebelumnya, apakah Ibu memiliki keluhan? Iya. Jika boleh saya tahu keluhannya apa? Sesak nafas. Oh. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan turning. Tidak. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa. Kalau bisa, mari saya bantu. Selanjutnya, izinkan saya untuk meletakkan bantal di belakang Ibu. Mari Ibu saya bantu berbaring kembali. Apakah Ibu sudah nyaman? Nyaman? Selanjutnya izinkan saya untuk mengangkat kaki Ibu. Silahkan. Tindakan turning ini dilakukan selama 15 menit. Jika pasien sudah membaik, kita selesaikan tindakan tersebut. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan latihan napas dalam. Latihan napas dalam berfungsi untuk melancarkan pernafasan pada pasien. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan air yang mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Lakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri pada pasien dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hawanovi Pandini, perawat yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Dahlia? Benar. Berumur 29 tahun. Iya. Saya di sini akan melakukan tindakan latihan napas dalam. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kemana masuk? Selanjutnya, atur posisi pasien untuk duduk terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan memposisikan Ibu duduk terlebih dahulu. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa. Mari saya bantu. Luruskan kakinya ya Ibu. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk menarik nafas dengan kekuatan penuh dari perut. Ibu, nanti Ibu akan bernafas melalui pernafasan diafragma. Apakah Ibu bisa melakukannya? Bisa. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk menahan napas selama 1-1,5 detik dengan menghembuskan melalui mulut dengan bentuk mulut yang mencucu. Ibu akan menarik nafas, menahan, dan menghembuskan melalui mulut dengan mulut yang mencucu. Apa Ibu bisa melakukannya? Iya, bisa. Baik Ibu, Ibu tarik nafas, tahan, hembuskan. Nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas,
tahan, hembuskan. Kemudian catat respon yang terjadi pada pasien. Bagaimana Ibu? Apakah kondisi Ibu sudah membaik? Iya, sudah. Kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita kembali mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif. Batuk efektif berfungsi untuk membantu pasien untuk mengeluarkan dahak. Dan bahan yang harus disiapkan ada bengkok, 4 dahak, air minum, handscoon, ada perlak, dan handuk. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Setelah selesai menggunakan handscoon, saya akan memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan tindakan yang akan saya lakukan. Permisi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hawa Novi Panini. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Yasmin? Iya, betul. Umur 29 tahun. Iya. Saya di sini akan melakukan tindakan latihan batuk efektif. Apa Ibu bersedia? Selanjutnya, saya akan mengatur posisi pasien sehingga pasien duduk membungkuk ke depan. Apakah Ibu bisa duduk? Iya, bisa. Mari saya bantu. Selanjutnya, saya akan memasang perlak dan handuk kepada pasien. Permisi Ibu, saya akan memasangkan perlak dan handuk kepada Ibu. Silakan. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk bernafas yang dalam dan pelan dengan menggunakan pernafasan diafragma. Baik Ibu, nanti Ibu akan bernafas secara pelan dengan menggunakan pernafasan diafragma. Selanjutnya, anjurkan pasien menahan napas selama 3-5 detik, kemudian nafas secara perlahan dan batukan dengan kekuatan penuh dari dada. Baik Ibu, tarik nafas, tahan, batukan. Karena pasien juga belum mengeluarkan dahak, akan kita coba tahap kedua. Baik Ibu, tarik nafas, tahan, batukan. Tahap selanjutnya, anjurkan pasien untuk mengambil napas dan membatukannya secara perlahan sebanyak 2 kali. Baik Ibu, tarik nafas, tahan, batukan secara perlahan 2 kali. Selanjutnya, atur pasien untuk bernafas secara perlahan. Baik Ibu, bernafas secara perlahan. Ya, baik. Setelah pasien mengeluarkan dahak, selanjutnya setelah dahak sudah dikeluarkan, simpan dahak pada tempat yang sudah disediakan. Kita memberikan minum kepada pasien. Baik Ibu, izinkan saya untuk memberikan minum. Apakah Ibu mengizinkan? Silakan minum Ibu. Selanjutnya, kita merapikan perlak dan handuk yang sedang digunakan oleh pasien. Merapikannya. Udah, nanti suaranya diambil aja. Ya. Bisa kan? Setelah merapikan handuk dan perlak, kita posisikan pasien seperti semula dengan nyaman. Baik Ibu, saya akan mengembalikan posisi Ibu.
Selanjutnya, catat respon yang terjadi pada pasien. Baik Ibu, saya tadi sudah memeriksa latihan batuk efektif Ibu. Apakah yang dirasakan saat ini? Sudah membaik. Selanjutnya, setelah melakukan tindakan, kita lepas handscoon. Dan taruh handscoon di bengkok. Dan kembali mencuci tangan dengan 6 langkah. Kali ini saya akan melakukan tindakan memasang kanul nasal pada pasien. Kanul nasal berfungsi untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada pasien. Alat dan bahan yang harus disediakan ada handscoon, kanul nasal, set oksigen lengkap dengan flow meter dan humidifier. Selanjutnya, sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer dengan cara 6 langkah. Maiswa bisa nggak nih Maiswa? Sesudah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, saya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan pada pasien. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Hawa Novi Pandini. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Dea? Benar. Berusia 28 tahun. Saya di sini akan memasangkan kanul nasal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selanjutnya, atur aluran oksigen dengan kecepatan yang dibutuhkan dengan memutar pada flow meter. Yang pertama, kita akan memutar tabung oksigen agar dapat mengalirkan oksigen. Selanjutnya, atur aliran kecepatan pada flow meter. Pastikan masih terdapat air pada humidifier. Setelah itu, siapkan kanul nasal. Pasangkan kanul nasal pada set oksigen. Pastikan kanul nasal tidak tertekuk. Dan pastikan oksigen mengalir pada kanul nasal. Dan pastikan terdapat gelembung pada humidifier. Selanjutnya, atur posisi pasien pada semi-fowler atau dengan posisi yang bisa pasien lakukan. Atau sesuai dengan kondisi pasien. Baik Ibu, karena kondisi Ibu tidak memungkinkan, saya akan memasangkan kanul nasal dengan posisi Ibu berbaring. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selanjutnya, letakkan cabang kanul pada lubang hidung pasien. Atur selang dengan melingkarkannya di kepala atau dengan disisipkan ke daun telinga. Permisi Ibu, saya akan memasangkannya. Apakah sudah terasa nyaman, Ibu? Ya. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk bernafas dengan hidung dan mulut tertutup. Baik, Ibu, silakan bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, catat pemberian dan lakukan observasi setiap 6-8 jam. Kemudian, evaluasi keadaan pasien. Isi Ibu, apakah setelah pemasangan kanul nasal ini Ibu sudah merasakan membaik? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Ibu. Setelah melakukan tindakan, kita lepas handscoon dan kembali mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air yang mengalir. Dengan melakukan 6 langkah cara mencuci tangan. Sudah akan melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen pada pasien dengan menggunakan masker oksigen. Alat dan bahan yang disediakan ada handscoon, masker oksigen dengan selangnya, dan 1 set tabung oksigen dengan flow meter dan humidifier. Langkah selanjutnya, saya akan mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air yang mengalir dengan melakukan 6 cara mencuci tangan.
Setelah selesai mencuci tangan, saya akan memakai handscoon. Setelah selesai memakai handscoon, saya akan memperkenalkan diri dan akan menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan pada pasien. Ada nggak sih perawat meriksa sore gitu? Ada dong. Masa siang? Udah aja pagi terus kan. Iya, siang aja deh. Nama sama udah. Permisi, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Hawa Novi Pandini. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Rina? Benar. Dengan usia 30 tahun? Benar. Saya di sini akan melaksanakan tindakan memasang masker oksigen pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selanjutnya, saya akan mengatur posisi pasien dengan semi-fowler atau posisi yang sesuai dengan kondisi pasien. Permisi, Ibu. Saya akan memposisikan Ibu duduk. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa. Mari saya bantu. Nah, selanjutnya, atur oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pasang masker oksigen dengan tabung oksigen. Setelah itu, periksa apakah aliran oksigen mengalir. Selanjutnya, tempatkan masker pada wajah di bagian mulut dan hidung pasien. Gunakan tali elastis agar masker tidak lepas. Izinkan saya untuk memasang masker oksigen. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selanjutnya, kaji dan evaluasi kondisi pasien. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Apakah Ibu sudah merasa membaik? Sudah. Terima kasih, Ibu. Saat pemberian dan observasi setiap 6-8 jam. Setelah selesai melakukan tindakan, lepas handscoon dan kembali mencuci tangan dengan air yang mengalir atau hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah cuci tangan. Ini saya akan melakukan tindakan pengisapan lendir atau section pada pasien. Pengisapan lendir dilakukan pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan sekret atau lendir. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah alat penghisap lendir dan botol cairan disinfektan, kateter penghisap lendir, handscoon, 2 baskom berisi larutan NaCl 0,9% atau Aquades dilarutkan di disinfektan. Kemudian ada kasa, tisu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air yang mengalir. Cuci tangan menggunakan 6 langkah. Cara mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Setelah selesai memasang handscoon, saya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hawa Novi Pandini, perawat yang bertugas pada siang hari ini.
Apakah benar dengan Ibu Lina Benar. berusia 25 tahun? Pada kali ini saya akan melakukan penghisapan lendir. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Selanjutnya, saya akan mengatur posisi pasien dengan terlentang dan kepala menghadap ke perawat. Permisi Ibu, saya akan mengatur posisi Ibu dengan kepala dimiringkan menghadap saya. Apakah Ibu bersedia? Mari saya bantu. Hubungkan alat kateter penghisap dengan selang kateter. Setelah disambungkan, kita hidupkan mesin alat penghisap. Sebelum menghisap lendir, kita masukkan selang penghisap ke larutan NaCl 0,9% untuk mencegah terjadinya trauma mukosa. Matikan lalu. Setelah itu, kita matikan mesin alat penghisap. Setelah kita masukkan ke larutan NaCl 0,9, kita lap selang kateternya. Setelah selesai kita isi, Ibu, saya izin memasukkan kateter ke lubang hidung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sebelum kita memasukkan selang, pastikan mesin alat penghisap dalam keadaan mati. Pastikan jika selang kateter sudah masuk ke dalam hidung pasien, masukkan selang kira-kira sepanjang 8 cm. Setelah itu kita nyalakan alat penghisap. Setelah selang dimasukkan, keluarkan selang dengan gerakan memutar. Kemudian masukkan selang yang telah digunakan ke dalam larutan NaCl 0,9%. Setelah dibersihkan dengan larutan NaCl 0,9%, kita bersihkan dengan tisu. Setelah selesai dibersihkan, kita matikan alat penghisapnya. Kemudian lakukan pada lubang hidung sebelahnya. Setelah selang hidung dipastikan masuk, kita menyalakan alat penghisap. Tunggu beberapa saat. Dan setelah itu, keluarkan selang dengan gerakan memutar. Setelah itu, masukkan kembali selang yang sudah digunakan ke larutan NaCl 0,9%. Setelah selesai dimasukkan, kita lap kembali dengan tisu. Setelah tindakan selesai, posisikan kembali pasien seperti semula dan evaluasi keadaan pasien. Permisi Ibu, apakah setelah dilakukannya tindakan penghisapan lendir, apakah Ibu sudah nyaman? Ya. Dan saya akan merapikan Ibu ke posisi semula ya Bu. Akan selesai, kita melepas handscoon dan kembali mencuci tangan dengan air yang mengalir atau hand sanitizer dengan 6 langkah cara mencuci tangan.